Pemirsa, aksi nekat komplotan curanmor dengan cara panjat dinding rumah warga korban yang berada di Jalan Al-Hidayah, Sukmajaya, Kota Depok terekam CCTV. Ya, hanya dalam waktu 5 menit motor raib digasak pelaku. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian motor dengan berpura-pura buang air kecil sebelum melancarkan aksinya di Jalan Al-Hidayah, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai situasi aman, pelaku nekat memanjat dinding sasarannya lalu menggasak motor yang terparkir di garasi. Dua orang pelaku terlihat sudah paham kondisi wilayah mangsanya yang relatif sepi. Tak sampai 5 menit, kedua pelaku segera membawa kabur motor curiannya. Selain memanjat dinding rumah, pelaku juga merusak 3 tembok yang diduga menggunakan cairan kimia. Subuh ya, setelah azan subuh itu ada yang gedor-gedor, ada yang manggil saya dari luar tetangga depan. Bah. Terus saya kaget kan, saya karena emang baru banget bangun ya. Saya langsung keluar ngeliat, terus nanya, ini posisi pintu udah kebuka? Oh iya, posisi motor udah nggak ada ternyata. Aksi pencurian ini pun viral, sementara polisi segera melakukan pengejaran pada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, jasad seorang pelajar SMA ditemukan warga di sebuah tempat penggergajian kayu di kawasan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Ya, korban tewas diduga akibat dikeroyok 11 temannya. Remaja 16 tahun siswa SMA Negeri 1 Kretek, Bantul meninggal dunia diduga akibat dikeroyok teman-temannya. Jasad korban ditemukan warga di sebuah tempat penggergajian kayu pada 12 Oktober lalu. Polisi yang mendapat laporan langsung olah TKP. Sementara dari hasil otopsi ditemukan luka benda tumpul di sejumlah bagian tubuh korban. Usai penyelidikan, polisi mengamankan 11 remaja yang merupakan teman bermain korban. Peristiwa bermula saat korban berboncengan motor dengan rekannya, OC, mengalami kecelakaan tunggal dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Saudara kembar OC bersama 10 temannya datang dan menanyakan penyebab kecelakaan tersebut pada korban. Tidak mendapat jawaban yang memuaskan, saudara kembar OC dan 10 temannya mengeroyok korban dan ditinggalkan di lokasi penggergajian kayu. Bahwa hasil dari otopsi saat itu langsung, dan ternyata anak saya bebas, tidak ada unsur narkoba, tidak ada unsur miras, dan ternyata anak saya murni karena pengeroyokan dan penganiayaan. Kita sudah memeriksa 11 orang, 7 diantaranya sudah dewasa dan sisanya masih meninggalnya korban akibat adanya benturan benda tumpul. Kini, polisi telah menetapkan ke-11 pelaku sebagai tersangka dan masih mendalami terkait motif dan keterlibatan para tersangka atas kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Ayus melaporkan. Pemirsa, 4 orang pelaku spesialis rumah kosong ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. 1 orang terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas saat diamankan. Aksi pencurian ini pun sebelumnya viral di media sosial. 4 pelaku menggondol perhiasan emas dan 200 gram emas logam mulia. Tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap para pelaku pencurian rumah kosong di tempat persembunyiannya di kawasan Tajur Halang dan Citayam, Depok, Jawa Barat. 4 pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan residivis tak berkutik saat digerebek polisi. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Para pelaku menggasak perhiasan dan emas logam mulia seberat 200 gram. Seluruh perhiasan dan logam mulia berhasil dijual pelaku. Petugas juga menyita 1 unit sepeda motor dan sejumlah alat, mulai dari linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Semua residivis, ya. Jadi dari 4 orang itu yang kita sudah pastikan datanya 3 orang ini residivis. Dengan kasus yang sama ya, Bang? Dengan kasus yang sama, dan untuk kasus yang saat ini ya total ada 12 TKP. Sebelumnya aksi pencurian rumah kosong ini terekam kamera CCTV di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada 2 Oktober lalu. 2 di antara 4 pelaku yang berboncengan sepeda motor dengan leluasa masuk ke dalam rumah yang ditinggal pemiliknya. Para pelaku menggasak perhiasan dan emas logam mulia seberat 200 gram.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, 2 siswi SMA terluka sementara motornya ringsek usai diseruduk truk bermuatan batu yang melaju ugal-ugalan di Lumajang, Jawa Timur. Polisi masih mendalami penyebab dari kecelakaan tersebut. Kamera CCTV merekam sepeda motor yang dikendarai 2 siswi SMA yang diseruduk truk bermuatan batu di Jalan Raya Pasirian, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Akibatnya korban Nabila Nailul dan Diniatul Aziza terpental ke aspal sementara motornya ringsek dan terseret sejauh 10 meter. Kecelakaan terjadi saat siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pasirian ini hendak menyeberang. Tiba-tiba dari arah belakang, truk yang melaju ugal-ugalan hingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Beruntung kedua korban hanya terluka ringan dan mendapat perawatan di rumah sakit. Banyak 2 siswi SMA Pasirian, alhamdulillah 2 korban selamat, cuma luka ringan saja. Kronologinya masih belum terkopi, mungkin ada pihak yang tahu persis. Polisi melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat tersendat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara seorang siswa sekolah dasar tertabrak sepeda motor di Jalan Letdan Nasir, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga saat insiden terjadi, sang siswa hendak menyeberang jalan saat pulang sekolah. Warga di sekitar Jalan Letdan Nasir, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang siswa Sekolah Dasar Negeri Nagrak 06 dengan 1 unit sepeda motor. Peristiwa tabrakan ini terekam kamera pengawas. Saat insiden terjadi, korban Raihan Ibrahim, siswa kelas 6 SD, sempat terpental lebih dari 2 meter usai ditabrak sepeda motor yang melaju kencang dari arah Gunung Putri melaju ke arah Jalan Raya Transyogi. Diduga korban hendak menyeberang usai sepulang sekolah. Para pengendara dan warga yang melihat kecelakaan itu berupaya mengevakuasi korban ke pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Menurut guru kelasnya baru 5 menit keluar dan kondisi anak itu bukan lari nyebrang, posisi masih di pinggir. Alhamdulillah langsung ditangani, yang nabrak juga tanggung jawab sampai dibawa ke rumah sakit, dia tanggung jawab sampai anak itu sembuh. Pihak sekolah berharap kepala dinas terkait memasang rambu-rambu lalu lintas penyeberang jalan untuk anak sekolah. Lantaran jalur tersebut ramai dilintasi berbagai kendaraan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 2 ambulans pembawa pasien darurat terjebak kemacetan di Jalin Sum Sisumut, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kemacetan akibat 1 unit bus terperosok ke jurang dan menutup badan jalan. Kemacetan parah terjadi hingga menyebabkan 2 ambulans terjebak di Jalin Sum Sisumut, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Ambulans ini tengah membawa pasien darurat dari Puskesmas Bagan Batu dan dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tanjung Balai. Meskipun sudah 10 menit terjebak dan disampaikan ke petugas, namun akses jalan tak kunjung dibuka. Kenapa, Pak? Hah? Emergensi ya? Dari mana mau kemana nih, Pak? Balik. Pak, sudah berapa lama ngantri, Pak? Ini kondisinya darurat. Sementara kemacetan disebabkan jalan tertutup proses evakuasi bus Medan Jaya yang masuk ke jurang. Diduga kecelakaan bus akibat sopir hilang kendali saat menghindari lubang besar yang berada di tengah jalan. Akibat kecelakaan ini, beberapa penumpang yang terluka sudah dilarikan ke RS Nuraini, Kota Pinang. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Yang ngebut hilang hingga hilang kendali, sebuah minibus terguling menabrak separator bus Transjakarta di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kondisi mobil ringsek. Mobil minibus ini terguling usai menghantam separator bis Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, namun sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraannya, lalu oleng dan menabrak separator bis Transjakarta. Mobil pun terguling dengan kondisi rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara bangkai mobil dan sang sopir dievakuasi ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Berarti posisi kencang banget bang ya? Kencang banget, sampai tonton juga itu kan berapa meter masuk ke lahan. Kencang banget ya. Kalau bunyi, wah, langsung kayak lari kan. Wah, saya bilang lewat nih orangnya. Dalam diri itu masih bisa jalan kan. Kasus ini kini sudah ditangani unit laka lantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, sebanyak 98 warga menderita keracunan massal usai mengonsumsi makanan acara pengajian di Trenggalek, Jawa Timur. Satu korban dilaporkan tewas meski sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kasus keracunan massal kembali terjadi, menimpa puluhan orang usai digelar pengajian warga di Kelurahan Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban mengeluh mengalami diare, demam hingga muntah-muntah. Bahkan 8 warga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Naas, meski sudah mendapat perawatan intensif, 1 orang akhirnya meninggal dunia. Proses makannya pun berbeda-beda. Ada yang dimakan malam, ya rata-rata dimakan malam, yang bergejala ini rata-rata dimakan malam. Ada juga yang dimakan pagi tanpa dipanasi, ada juga yang dimakan pagi dipanasi, kira-kira seperti itu. Jadi rata-rata mereka makannya itu gado-gado. Hingga kini Dinkes Trenggalek masih melakukan investigasi kasus dugaan keracunan ini dengan mengirimkan sampel makanan ke laboratorium. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainis melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. DPR RI melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Muhammad Herindra. Ketua DPR Puan Maharani menekankan agar Herindra bisa bekerja secara netral. DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala BIN Muhammad Herindra pada Rabu siang, menindaklanjuti surat Presiden terkait pengangkatan Kepala BIN yang baru. Dari hasil tes ini, Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan diterima. Selanjutnya DPR akan menggelar rapat paripurna Kamis siang untuk menetapkan Kepala BIN yang baru. Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi, bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri. Gitu. Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Presiden Joko Widodo menjelaskan pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN dikarenakan alasan administrasi. Pergantian Kepala BIN ini juga telah dibicarakan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN diketahui dari surat Presiden nomor R51 tertanggal 10 Oktober 2024 kepada DPR perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN.
Oh, itu administrasi aja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21, sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Jalan Tol Indrapura Kisaran seksi 50 Kisaran sepanjang 32 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan wilayah Sumatera Utara dan Riau. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 2 seksi Jalan Tol Indrapura Kisaran di Gerbang Tol Kisaran Asahan pada Rabu. 2 seksi jalan tol terdiri dari seksi 1 Indrapura 50 sepanjang 15,6 km dan seksi 2 50 Kisaran sepanjang 32,15 km dengan total 47,75 km. Tol tersebut dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran pembangunan sebesar 6,32 triliun rupiah. Jokowi juga meresmikan Jalan Tol Betung Tempino Jambi seksi 3 Bayung Lencer Tempino sepanjang 34 km. Jalan tol ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat dan logistik, termasuk menjadi awal pertumbuhan ekonomi baru. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Ya, dari tokoh yang hadir tersebut terdapat sejumlah menteri Joko Widodo yang turut dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi Kabinet Prabowo. Sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju juga ikut dipanggil Prabowo. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Erick Thohir, Menteri BUMN. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil wakil menteri, sekjen kementerian hingga pejabat gubernur. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah artis ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, pemanggilan artis sebagai seleksi calon wakil menteri dan kepala badan. Giring Ganesa, artis pertama yang tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo memanggil mantan vokalis DJ ini diduga untuk memanggil para calon wakil menteri di kabinetnya. Selain Giring, artis Raffi Ahmad menjadi orang ke-46 yang dipanggil di hari kedua pemanggilan calon kandidat wakil menteri. Raffi menyatakan bakal membantu di beberapa sektor pemerintahan, salah satunya terkait pekerja seni. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama. Ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni. Tak hanya Giring dan Raffi, musisi Yovie Widianto juga hadir di Kertanegara. Para artis yang dipanggil mengaku diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ikut membantu Kabinet 2024-2029 nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada 59 calon menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, pada hari pertama pembekalan terdapat beberapa tema seperti geopolitik, produk domestik bruto, dan kesuksesan sebuah negara. Berikut laporan Giselia Nurrahma dan Andri Setiawan dari Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Ya pemirsa, di hari pertama pembekalan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ini terlihat sudah ada sejumlah calon menteri yang telah meninggalkan lokasi kediaman Prabowo Subianto, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya yakni Supratman Andi Aktas yang juga merupakan salah satu menteri dari era Presiden Joko Widodo yang tadi juga sudah terpantau meninggalkan lokasi dan sempat menyampaikan bahwa Prabowo ini berpesan agar para menteri nantinya bisa menggunakan APBN dengan baik dan harus digunakan untuk rakyat. Sejumlah menteri yang juga telah meninggalkan lokasi seperti Zulkifli Hasan, kemudian ada Metia Hafid, hingga Amran Sulaiman ini memang tidak banyak bicara saat kami wawancarai melalui mobil tadi dan hanya berharap yang terbaik ke depannya serta meminta untuk mendoakan agar dapat diberikan kesempatan begitu. Dan kami tadi juga sempat mendapatkan video yang dibagikan oleh tim media Prabowo di mana dalam video tersebut terdapat sejumlah calon menteri yang menggunakan pakaian seragam berwarna putih, termasuk diantaranya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga hadir untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam pembekalan di hari pertama ini. Terlihat juga hadir para menteri era Jokowi, diantaranya yakni Budi Gunadi Sadikin, Sri Mulyani, Pratikno, Zulhas hingga Erlangga Hartarto. Namun dari tayangan video tersebut sayangnya memang tidak menyertakan suara sehingga kami tidak bisa melihat secara rinci dan juga jelas begitu interaksi dari para peserta yang hadir dengan Gibran maupun Prabowo. Dan pemirsa, sebagai informasi, pembekalan ini dilakukan secara tertutup di kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa yang sudah dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana diikuti oleh sebanyak 59 calon menteri. Dari informasi yang kami dapatkan terdapat beberapa tema pembekalan, diantaranya tema geopolitik, produk domestik bruto, hingga tentang kesuksesan sebuah negara. Dan pembekalan hari ini terpantau sudah selesai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan pada besok hari Kamis 17 Oktober 2024 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselia Nurrahma, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Istana Merdeka menggelar gladi kotor penyambutan pimpinan negara-negara sahabat yang akan hadir dalam pisah sambut Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, beberapa pemimpin negara sahabat seperti Rusia, Korea hingga Solomon Island dijadwalkan akan hadir dalam pisah sambut Presiden RI usai pelantikan 20 Oktober mendatang. Menjelang berakhirnya masa tugas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah persiapan pisah sambut dilakukan pihak Istana Merdeka. Pada Rabu pagi, para pasukan pengaman Presiden atau Paspampres dan pihak keamanan Istana menggelar gladi kotor menyambut kehadiran pemimpin negara sahabat di Istana Merdeka. Sejumlah mobil bertuliskan nama negara-negara sahabat yang akan hadir disiapkan dan beriringan memasuki Istana Merdeka mulai dari negara-negara ASEAN hingga Mikronesia. Nantinya, mobil pemimpin negara sahabat akan memasuki istana melalui Jalan Medan Merdeka Utara, lalu keluar di Jalan Veteran 3. Selanjutnya, mobil-mobil tersebut akan parkir di Monumen Nasional atau Monas. Dari Jakarta, Ismalia, Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tengah berbahagia dengan lahirnya cucu ke-6. Setibanya di Jakarta dari kunjungan kerja di Aceh dan Medan Rabu malam, Presiden langsung menuju Rumah Sakit Bunda untuk menengok putri dari Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Iriana dan Jokowi langsung masuk ke rumah sakit untuk menjenguk cucu ke-6.
Putri pertama dari putra bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono lahir pada Selasa pagi. Namun saat kelahiran sang cucu ini, Presiden Jokowi tengah bertugas ke Aceh sehingga hanya Ibu Iriana Jokowi yang mendampingi proses persalinan. Sekitar 30 menit menjenguk sang cucu yang diberi nama Bebingah Sang Tan Sahayu, Jokowi meninggalkan rumah sakit. Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak? Ya panggilannya Bingah, Bebingah. Bebingah itu bahagia. Harapan buat cucu. Jawa itu nama Jawa. Harapan buat cucunya Pak? Ya yang paling penting lahir sehat. Pak, berarti udah nggak tahan mungkin Ya urusan kerja harus dirampungkan. Urusan kerja harus diselesaikan karena sudah terjadwal. Kita beralih ke informasi Pilkada 2024. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar politisi muda Kim Plus dan profesional muda di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Ridwan Kamil mendengarkan aspirasi anak muda yang menginginkan banyak ruang kreasi, lapangan pekerjaan, dan perumahan. Ratusan anak muda dari berbagai latar belakang dan tokoh-tokoh muda Jakarta menggelar acara Jakarta Awet Muda dengan membedah berbagai persoalan untuk menjadikan Jakarta kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil pun hadir dan disambut antusias anak-anak muda. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil mendengarkan berbagai aspirasi anak muda tentang persoalan yang kerap dihadapi anak muda Jakarta. Ridwan Kamil pun menyampaikan kegiatan anak muda ini sangatlah baik dan aspiratif, serta terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti pemimpin Jakarta yang akan datang. Pemilihan Gubernur Jakarta menjadi momen penting menjadikan Jakarta sebagai kota berkelanjutan, inklusif, dan memberikan peluang bagi semua orang. Oh, sangat baik, sangat aspiratif. Permasalahannya sama tentang lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi, dan hunian. Mereka suratnya 3. Pemirsa, Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung Rano Karno. Pramono Anung merasa bersyukur mendapatkan dukungan dari Forkabi dan yakin menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Organisasi masyarakat atau Ormas Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur, cagup, dan wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung Rano Karno Rabu siang. Deklarasi dukungan yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Forkabi Cipete, Jakarta Selatan ini dihadiri cagup Pramono Anung dan cawagup Rano Karno serta para anggota Forkabi. Ketua Forkabi Abdul Goni menyatakan akan bekerja keras untuk memenangkan paslon Pram dan juga Dul ini. Pramono Anung menyampaikan rasa syukurnya mendapatkan dukungan dari Forkabi dan FBR yang sebelumnya juga telah mendeklarasikan dukungan. Pramono pun yakin menang dalam Pilkada Jakarta mendatang. Mudah-mudahan saya titipkan Forkabi untuk Bang Pram dan Bang Rano untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memenangkan pilkada ini. Deklarasi dukungan seperti ini bukti real bahwa pasangan nomor 3 mendapatkan simpati yang luar biasa dari akar-akar yang ada di masyarakat Jakarta. Pemirsa, RCTI Plus kembali menggelar nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas China di La Piazza Sumarekon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini sekaligus memfasilitasi para supporter Timnas Indonesia yang ingin memberikan langsung dukungan kepada Timnas Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.
Bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Dadaku, RCTI Plus kembali memanjakan para penggemar sepak bola Indonesia dengan menggelar nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Cina melawan Timnas Indonesia. Selain nonton bareng, ribuan supporter yang memadati area La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading ini juga disuguhkan dengan penampilan musisi kenamaan Adrian Khalif, Mucha Irindacil, serta dance competition dan berbagai games interaktif dengan hadiah menarik. Kita akan membuat nobar untuk semua match timnas Indonesia yang bertanding dari mulai world kualifikasi gitu kan sampai ke nanti insya Allah di AFF di bulan Desember, Januari pun kita juga akan membuat kayak gitu. Seneng banget, seru acaranya, terus kayak tadi nyanyi beberapa lagu. Tadi nambah lagu gue, saking serunya, jadi ya nama lagu nasionalis kan, Made in Jakarta lagu gue, lagu pertama gue di Babarus. Jadi kayak yuk kita semangatin Indonesia gitu konsepnya. Masyarakat pecinta bola sangat mengapresiasi acara nobar yang digelar RCTI Plus ini dan sangat terfasilitasi dalam memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Sudah lama kita kurang semangat ya, tetapi dengan adanya timnas yang kita tetap semangat. Dan RCTI luar biasa, saluran yang wow, kita harus kasih berapa jempol ya, 2 jempol kurang. 2 jempol, oke. RCTI, oke. Meski menuai kekalahan dari Timnas Cina dengan skor 2-1, namun Timnas Garuda tampil sangat mengesankan dengan mendominasi jalannya pertandingan. Jalan menuju Piala Dunia 2026 pun masih terbuka lebar bagi tim asuhan Sintayong ini. Rencananya RCTI Plus akan menghadirkan kembali nobar bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Dadaku ini di bulan November mendatang sebagai bentuk dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Indra Okta, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner. Kevin, kamu suka makanan pedas? Aku suka banget pastinya. Ya, cocok nih untuk pemirsa juga yang mungkin suka makanan pedas. Nah, nikmat ini harus ke Jawa Timur ya. Betul. Karena di sana ada nasi babat sambal korek khas Madura, tepatnya di Surabaya nih. Iya, benar sekali Angel, di mana rasa pedas sambal korek ini yang dipadu dengan lauk usus goreng, bumbu hitam Madura dan nasi jagung menciptakan sensasi tersendiri yang tidak terlupakan. Jika dilihat, menu nasi jagung yang dipadu lauk usus goreng dan dibaluri sambal korek dan sambal hitam ini memang tidak menarik. Namun siapa sangka menu khas Madura yang bernama nasi babat sambal korek ini ternyata sangat diminati penggemarnya. Di sebuah kedai nasi babat di Jalan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur ini tidak pernah sepi. Setiap hari, pemilik kedai ini bisa menggoreng babat hingga 10 kg lebih untuk memenuhi keinginan pengunjung. Kelezatan nasi babat sambal korek ini berawal dari cara mengolah babat atau jeroan sapi. Babat yang sudah dibersihkan kemudian dilamuri rempah bumbu kuning khas Jawa Timur, kemudian digoreng di atas minyak panas hingga empuk. Untuk rasa pedas yang menggoda, siapkan sambal korek yang terdiri dari cabai rawit, garam, dan bawang putih. Bumbu sambal ini dihaluskan dengan diulek lalu disiram dengan minyak panas. Sebagai penyempurna rasa, digunakan juga bumbu hitam yang menggunakan rempah rahasia khas Madura. Babat goreng ini kian nikmat saat disajikan dengan nasi jagung. Dijamin tak akan berhenti hingga suapan terakhir, meski pedasnya seakan membakar tenggorokan. Khusus ini enak dong? Enak banget mas, harganya juga terjangkau, cuma 10 ribuan, udah dapat segini banyaknya, sambalnya juga pedas banget sambal korek. Jadi kita pengen nih jualan nasi babat karena kita suka nasi babat gitu. Nasinya nasi apa ini? Ini nasi jagung. Kenapa nasi jagung bu? Karena sekarang kan banyak orang diabetes, jadi kita harus pakai nasi jagung. Untuk seporsi nasi babat sambal korek dengan usus goreng ini dihargai Rp10.000. Sangat layak untuk sebuah kenikmatan yang sangat bersahabat dengan kantong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyas, iNews melaporkan.
Ya, selanjutnya Angela, informasi yang menginspirasi kita semua nih. Seorang perempuan petani milenial asal Tabaksari, Ciamis, Jawa Barat berhasil beternak ayam sentul unggas unggulan khas Ciamis. Ya, dari kerja kerasnya nih Kevin, ia meraup omset puluhan juta rupiah dan berhasil mencetak lapangan pekerjaan dengan mengembangkan budidaya ayam sentul ke puluhan petani milenial lainnya di pedesaan. Inilah keseharian Koni Ilma Nafianti di tempat peternakan tidak jauh dari kediamannya di Dusun Cibitung, Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hasil kerja keras dan ketekunannya, putri tunggal pasangan Abah Beni Yusana dan Ambu Teti Nurhayati ini banyak meraih untung dari beternak ayam sentul. Ayam sentul, ras asli Ciamis yang merupakan salah satu dari 32 unggas unggulan di Indonesia ini dibudidaya Koni sejak 6 tahun lalu. Setelah mendapatkan pengukuhan sebagai rumpun ayam lokal Indonesia dari pemerintah, ayam sentul ini mempunyai nama asli daerah ayam Kulawu. Terdapat 5 jenis ayam yang dibedakan berdasarkan warna, paruh, jengger, dan kaki ayam sentul plasma nutfah asli Ciamis ini. Seperti dominasi warna campuran abu-abu, putih, merah, dan warna keemasan. Namun di awal usahanya, Koni pun menghadapi kendala terutama masalah pakan. Memang kan kalau di ternak itu pakan itu memang paling pokok lah istilahnya. Dari situ saya berpikir bagaimana caranya kita meminimalisir si biaya pakan itu, tapi tidak mengurangi nutrisi untuk si ayam tersebut. Jadi kita samakan seperti nutrisi dari pakan pabrikan. Akhirnya saya menemukan yang disebut dengan pakan hayati. Ayam sentul memiliki nilai ekonomis tinggi dan bisa menjadi ayam kontes karena khas dari keindahan warna maupun aduan. Setiap minggunya, Koni mampu memasok kebutuhan ayam kampung jenis sentul khas Ciamis yang kadar alerginya 0% ini ke sejumlah kota dan kabupaten, bahkan hingga keluar Jawa Barat. Selain meraup untung dengan omset puluhan juta rupiah, Koni juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan ayam sentul ke puluhan petani milenial lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menghadirkan Master of Food and Wine yang menggabungkan chef papan atas dunia, mixologi, serta Master Wine and Champagne. Acara ini terbilang istimewa dengan menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan sisi kuliner. Park Hyatt Jakarta memberikan pengalaman menarik dan mewah dalam menyajikan makanan dan minuman yang dibalut dalam acara Master of Food and Wine 2024 4 Day of Mastery. Acara ini menonjolkan sisi kesenian yang dipadukan pada menu-menu spesial. Menghadirkan 2 chef Michelin star, yakni Sirko Becker lewat kreasinya dalam fine dining kuliner khas Belanda Indonesia, dan Ivan Brem yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Selain itu, Hotel Bintang 6 di bawah naungan MNC Land ini juga menggandeng Chef Pasqualino Barbaso dari Italia dalam Master of Food and Wine, serta Chef Alessio Calelli yang ahli dalam menyajikan dessert lezat dan memanjakan lidah. Event spesial ini memiliki sejumlah rangkaian acara seperti afternoon tea yang menyajikan menu spesial sweet and savory. Selain dari sisi kuliner, Park Hyatt Jakarta juga memadukan seni dan budaya, ditambah dengan sentuhan kemewahan di dalam acara ini melalui kelas fotografi dan melukis. Well, we always try to bring in new people to show the guest new experiences, whether that's an afternoon tea or the other day we had a Leica photography masterclass. We really try to bring different masters in throughout the year in order to create that unique events and make sure that our guests have always something new to experience when they come to Park Hyatt Jakarta. Event ini menjadi platform bagi para profesional kuliner berbakat dan tentunya program ini akan terus dilanjutkan sebagai legacy brand Park Hyatt dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur beramai-ramai memburu ikan di Sungai Gunting. Ya, mereka memanfaatkan momen setahun sekali dibukanya pintu bendungan untuk pembersihan. Ratusan warga beramai-ramai turun ke Sungai Gunting di Desa Talun Kidul, Jombang, Jawa Timur. Warga berlomba-lomba menangkap ikan di sepanjang aliran sungai. Momen ini berlangsung 1 tahun sekali saat petugas membuka pintu air untuk membersihkan endapan lumpur di bendungan. Saat air dikuras, sungai menjadi dangkal dan ikan pun lebih mudah ditangkap. Warga menggunakan beragam alat penangkap ikan agar bisa mendapatkan hasil lebih banyak. Sekitar 20 kilo. Pak, rencana dibuat apa Pak ikan ini Pak? Ya diberikan tetangga utama, kalau sudah ya dijual. Dimasak sendiri maksudnya? Ya tentu itu. Jam ini untuk pengeringan kali agar tidak terjadi endapan lumpur juga. Sampah-sampah bisa harus bawa arus. Dan harus kali Gunting ini harusnya ke kali Banten. Selain warga yang mencari ikan, banyak juga warga yang datang hanya sekedar untuk menonton, tidak hanya dari Jombang. Mereka berasal dari berbagai daerah lain. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews.